Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang. Seperti biasa, kita akan mengadakan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta Pak Ritonga, boleh doa buka Pak Ritonga? Ya, siap Pak. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang penuh kasih. Allah yang kami sembah siang dan malam. Allah yang
berkuasa dalam kehidupan kami. Juga Allah yang melihara kami, Tuhan, dari hari ke hari. Tuhan, pada saat ini kami umat Tuhan akan belajar tentang pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh yang kudus. Semua kami yang sudah hadir, khususnya pendeta Chandra Paulus yang akan memimpin diskusi ini, Tuhan, dan pelajaran ini, kiranya Tuhan urapi dia dan urapi kami juga yang sudah hadir. Tuhan berkati juga saudara kami yang belum hadir dan rencana akan hadir, agar mereka juga dapat hadir bersama-sama kami belajar firman Tuhan ini. Tuhan, banyak dosa perang kami, ampuni kami. Jadilah kehendak-Mu, dengarlah doa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, di hari Kamis, yaitu tentang gambaran-gambaran lain. Ya, gambaran-gambaran apa yang ditampilkan dalam buku Ulangan berkaitan dengan perjanjian kekal. Dan yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini adalah hamba Tuhan Pendeta Chandra Paulus. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Ya, silakan Pendeta Chandra Paulus untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jim Sursina untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali pada minggu ini, khususnya di pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis. Seperti biasa saya akan membahas pelajaran ini secara manual, saudara. Saya tidak akan menggunakan PowerPoint, tidak akan memberikan screen atau tidak akan share screen. Saya hanya akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, dan mungkin sedikit kesimpulan dari seluruh bagian pelajaran sekolah sahabat kita yang ada kaitannya dengan pelajaran hari ini, hari Kamis ini. Skop pelajaran kita ini adalah berkenaan dengan kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang kelima dari buku Musa. Walaupun ada yang keenam disebutkan kitab Ayub, tetapi masih menjadi pro dan kontra buat para ahli Alkitab, karena sebagian ahli Alkitab mengatakan bagaimana Musa bisa menuliskan kitab Ayub yang jaraknya begitu jauh dengan kehidupan dia, dan para ahli Alkitab masih pro dan kontra. Itu sebabnya kitab Musa yang kelima inilah yang dianggap merupakan bagian terakhir daripada kitab Taurat.
Jadi kitab Ulangan ini sebenarnya disebut Ulangan karena banyak mengulang kitab sebelumnya, termasuk kitab Bilangan dan juga di dalam buku Keluaran. Karena di dalam buku Keluaran pasal 20 disebutkan tentang perintah Allah yang disebut 10 hukum yang diturunkan di Gunung Horeb. Tapi di kitab Ulangan pasal 5 kembali apa yang dituliskan oleh Musa, oleh Tuhan kepada Musa, 10 perintah Allah itu diulangi kembali. Dan banyak pengulangan-pengulangan seperti ini sebenarnya memiliki tujuan dari Tuhan bahwa perjanjiannya kepada bangsa Israel adalah kekal. Jadi perjanjian ini diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka secara bangsa yang disebut umat pilihan Allah, yang disebut sebagai umat kesayangan Allah, itu kelak boleh tiba di dalam kerajaan surga. Paling sedikit di dunia ini tiba di tanah Kanaan. Walaupun pada akhirnya hanya Joshua dan Kaleb beserta dengan keturunannya yang tidak sejak mulanya mereka keluar dari Goshen menuju ke Kanaan, yang tiba di Kanaan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bagaimana kita juga sebagai Israel rohani yang nantinya ada dalam sejarah perjalanan menuju ke tanah Kanaan surgawi. Mungkin sebelum kita lebih jauh ke sana, kita akan kembali kepada pelajaran kita pada siang hari ini. Saya ingin saudara kita membaca terlebih dahulu kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini ada bagian yang penting. Kalau saya membaca di concordance kecil seperti Prudence, itu hanya ayat ini yang menyebutkan dari buku Ulangan apa yang disebut berulang-ulang. Ayat 6, saya akan bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini kata berulang-ulang. Ini kebetulan kitab Ulangan. Dan di dalam kitab Ulangan ini ada diajarkan kepada kita hari ini dan kepada bangsa Israel serta keturunannya, anak-anaknya, harus berulang-ulang. Perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang berulang-ulang? Dan membacakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Dalam segala situasi. Berdiri, bangun, berjalan, pada waktu tidur, berulang-ulang. Yang ditekankan di ayat 6 itu adalah apa yang kuperintahkan kepadamu. So, saudara, mengikat perjanjian di antara Allah dan bangsa Yahudi, salah satunya adalah diulang kembali di kitab Ulangan pasal 5 ini dengan bentuk 10 perintah Allah yang turun dari Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini merupakan ikatan perintah kepada Tuhan, karakter dari Tuhan dari 10 perintah ini yang tidak boleh dilupakan. Karena ini kekal. Dan ini harus diulang-ulang kepada keturunan orang-orang Yahudi. Jangan lupa, mereka ditekankan jangan ada ilah lain di hadapan hadirat. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Dan seterusnya saudara, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Perjanjian ini sebenarnya merupakan ikatan perjanjian yang kekal, yang mengikat di antara orang Yahudi dan Allahnya. Kalau ini terputus, maka hubungan mereka juga terputus. Kemungkinan mereka untuk tiba di Kanaan surgawi tidak akan pernah tiba. Jadi ini penting perjanjian ini diulang-ulang kepada anak-anak orang Yahudi pada waktu itu, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, kepada perintah-perintahnya. Kenapa penting saudara setia kepada perintah-perintah Tuhan? Karena kita hidup di bawah kuasa Dia. Dialah pencipta kita, Dialah pemelihara kita, Dialah penebus kita. Makanya tidak ada Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan menyekutukan Allah dengan patung, dengan berhala-berhala.
Walaupun bangsa Yahudi sering memutuskan tali ikatan komitmen mereka, kesetiaan mereka kepada Allah ini dengan membuat patung. Baru saja Musa turun dari Gunung Sinai itu kan kita lihat dalam sejarah kitab Keluaran, tiba-tiba didapati orang-orang Yahudi sedang menyembah kepada patung buatan tangan dari Harun dalam bentuk patung lembu emas. Padahal ada ikatan kesetiaan itu, saudara, ikatan perjanjian itu, jangan ada ilah lain. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya dalam bentuk apapun. Tapi kenyataannya mereka mengingkari perjanjian tersebut. Tuhan Allah kita yang kita sembah tidak mau disekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Tidak mau diduakan. Kalau kita menyembah Tuhan, Dia itu Allah yang cemburu, dan hanya Dia saja yang patut kita sembah. Kecemburuannya bukan mendatangkan keuntungan bagi Dia sebenarnya, saudara. Tapi sebenarnya kitalah yang tidak sadar. Seringkali kita menyekutukan Allah yang seharusnya satu-satunya yang kita kasihi. Makanya Tuhan katakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Artinya dalam terjemahan lain, sebulat-bulat hati. Tidak boleh setengah-setengah. Sepenuh pikiran, sepenuh jiwa dan raga kita. Harusnya kita hanya menyembah kepada Allah kita itu. Tapi kita sering menyekutukan Allah kita itu dengan hal-hal lain. Kalau pikiran kita ini mulai terpikir kepada kepentingan-kepentingan diri kita, kepada hal yang lebih utama daripada Allah kita, mungkin itu harta kita, mungkin itu uang kita, mungkin itu jabatan kedudukan kita, atau mungkin ada hal lain yang lebih penting seolah-olah dalam hidup kita daripada Allah yang kita harus sembah satu-satunya, maka sebenarnya kita sedang menyekutukan Dia. Dan itu sebabnya, saudara, pelajaran ini menekankan pentingnya untuk kembali rekomitmen kepada perjanjian yang kekal, perjanjian kesetiaan itu. Kenapa kita yang sudah dibaptis di dalam perjanjian baru dikatakan mungkin sedikit menyimpang? Waktu Petrus bertanya, kalau begitu ya Yesus, mandikanlah aku lagi, katanya. Tapi Yesus bilang, tidak perlu orang yang sudah mandi satu kali, mandi lagi. Tidak perlu orang yang sudah dibaptis, kembali dibaptis. Tapi cukup apa katanya Yesus? Makan roti dan minum anggur perjamuan ini sebagai lambang ikatan komitmen kita, rekomitmen kita kepada Allah yang kita sembah. Tidak perlu baptis 2 kali, maksudnya begitu. Cukuplah 1 kali, tapi untuk mengikat kesetiaan kita, itu salah satunya yang Tuhan ajarkan kepada kita di akhir zaman ini adalah bentuk upacara perjamuan kudus. Dan ini disebutkan oleh Nyonya White sebagai bentuk baptisan kecil. Untuk mengingatkan kita terus bagaimana kita harus setia kepada Tuhan kita. Jadi kenapa penting ada perjanjian ini? Karena memang perjanjian ini bersifat mengingatkan kembali. Apa yang pernah kita ikat dalam kesetiaan kita kepada Tuhan kita, hendaklah terus-menerus kita perbaharui, kita reformasi, kita pertahankan dengan setia sampai Tuhan datang menjemput kita. Saudara yang kekasih, pelajaran siang ini dalam perjanjian disebutkan perjanjian yang kekal. Ada tema kita pelajaran hari Kamis ini adalah gambaran-gambaran lain. Gambaran-gambaran lain sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita, seperti contohnya di kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5. Ada beberapa ayat di sini, saudara, tentang gambaran-gambaran lain. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5, saya akan bacakan, bunyinya begini. Ayat yang ke-5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi seperti seorang ibu atau seorang ayah mengajari anaknya. Kadang-kadang kita perlu diajar, saudara, kembali kepada Tuhan untuk setia.
Kan tiap kali dalam perjalanan hidup kita ini, kita sudah tinggal dalam tubuh yang berdosa, sudah barang tentu kita mewarisi kelemahan-kelemahan dosa juga. Dalam perjalanan yang penuh sukar sulit ini, problema dan sebagainya, tantangan iman, pergumulan, pencobaan, kita harus terus rekomitmen dalam diri kita. Wah, saya sudah menyimpang. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus ini disebut Parakletos, seorang yang mendampingi kita seperti orang tua sedang mengajari anaknya. Ya, mengajari anaknya itu kalau kita ingat masih kita kecil, saudara diajari cara membaca oleh orang tua kita. Kadang-kadang berulang-ulang. Satu kalimat pendek diingatkan kepada kita berulang-ulang. Walaupun kita mengucapkan salah lagi, dia perbaiki. Salah lagi, dia perbaiki. Dan itu berulang-ulang dengan penuh kesabaran. Jadi sama seperti orang tua yang mengajari anaknya itu dalam Ulangan pasal 8 ayat 5. Agar kita bisa berjalan lurus. Berjalan di atas rel yang benar. Jangan sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu sebabnya kita harus turuti perintah Tuhan. Sudah dikasih rambu-rambu. Rambu-rambu itu ada dituliskan dengan lengkap di dalam Alkitab ini. Dalam perintah-perintah Tuhan, dalam firman Tuhan. Tapi kita sering miring ke kiri, miring ke kanan. Dan pada akhirnya kita mengingkari perjanjian kita dalam segala hal, saudara. Baik yang kecil, terlebih yang besar pada akhirnya. Nah, itu sebabnya Tuhan kita selalu dengan kesabaran seorang ibu atau seorang ayah membimbing kita. Kadang-kadang kalau terlalu bebal kita ini seperti bangsa Yahudi, dia pukul. Kalau perlu, saudara, dengan rotan. Dia hajar. Itu yang disebutkan di kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 kan, saudara. Barang siapa kukasihi, ini dalam kasih. Dia kutegur. Dan kuhajar bahkan. Bukan hanya tegur. Kalau kita diajarkan sesuatu kemudian salah, ditegur. Salah, ini begini. Lalu kemudian salah lagi, salah. Ini kadang-kadang orang tua sudah tidak sabar, lalu dihajar, saudara. Mungkin dihajarnya di tempat yang tidak berbahaya bagi anak, di pantat misalkan. Supaya anaknya itu sadar kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki. Nah, itu kitab Ulangan pasal 8. Mungkin satu contoh lagi. Kitab Ulangan pasal 14, saudara, kita baca. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 1. Bunyinya begini. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggunduli rambut di atas kepalamu karena kematian seseorang. Dia tidak boleh menoreh-noreh tubuh, ini kebiasaan daripada bangsa-bangsa kafir sekeliling orang Yahudi. Menoreh-noreh tubuh dengan senjata tajam sampai mengeluarkan darah, menyiksa diri. Ini merusak tubuh kita sebagai bait Roh Kudus secara lahiriah. Harusnya kita pelihara, kita jaga. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, lakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak boleh merusakkan tubuh kita. Ini juga bagian daripada apa? Pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan agar kita berjalan pada jalan yang lurus. Oh, mungkin ada satu lagi, saudara. Kitab Ulangan pasal 32, contohnya. Ayat 6, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayat yang ke-6. Bunyinya begini. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal, dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapakmu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ini gambaran lain bahwa Allah digambarkan seperti seorang bapak terhadap anaknya. Tadi sudah sebenarnya seorang ibu. Ini seorang bapak. Bahkan di ayat yang lain disebutkan ayat 18 sampai ayat 20. Dialah gunung batu. Ya, gunung batu. Ayat 18, saudara. Gunung batu yang memperanakan engkau. Yang telah kau lalaikan dan telah kau lupakan. Allah yang melahirkan engkau.
Jadi kita diciptakan oleh Dia. Kejadian kita itu dalam Mazmur 90 dahsyat dan ajaib. Jadi maksud Tuhan dalam pelajaran kita siang ini, jangan lupakan Tuhan kita. Pada saat kita menandatangani surat perjanjian, seperti saya yang pernah saya lakukan di tahun 1980, waktu saya dibaptiskan, bergabung dengan gereja Masih Advent hari ke-7, sebenarnya perjanjian saya, sumpah saya yang saya lakukan dalam wujud baptisan yang kudus, dibenamkan ke dalam air, itu adalah sebuah sumpah. Sumpah itu harus diikat dengan kesetiaan, saudara. Saya sudah tekan kontrak kepada Tuhan seperti seolah-olah saya menandatangani perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit itu ada aturan yang berlaku. Aturan itu misalkan contohnya, jatuh temponya tanggal berapa saya harus bayar kredit saya itu. Misalkan tanggal 30. Nanti begitu tiba tanggal 29 sudah ada tagihan, saudara. Pak, jangan lupa, tanggal 30 besok jatuh tempo. Begitu lewat tanggal 30, tanggal 31, Pak, Bapak sudah lewat jatuh tempo. Berarti kita sudah melanggar perjanjian, aturan perjanjian itu. Begitu. Ini yang terjadi di antara hubungan Allah dengan manusia. Tuhan selalu ingatkan, jangan lupa, ada aturan yang mengikat kamu dan saya, engkau dan saya. Jadi ada aturan yang mengikat tanggal jatuh tempo. Ada jumlah pembayarannya berapa. Waktu kita transfer jumlah pembayarannya kurang, aturan itu kita sudah salahi, berarti kita sudah apa? Kita sudah melanggar aturan itu. Yang kedua ada syarat, saudara. Syaratnya contohnya, dia harus pegawai misalnya. Jumlah gajinya sejumlah ini persyaratan untuk mengambil. Jadi kalau mau kredit 2 kali lipat minimal gaji kita misalkan. Nah ini saudara, maksimal maksud saya. 2 kali lipat. Ada syarat-syarat. Nah pada saat syarat itu kita langgar, tidak memenuhi syarat, maka tidak diizinkan kita kredit. Jadi artinya saudara, pada saat kita sudah tekan kontrak untuk janji setia kepada Tuhan kita, di saat itulah kita diminta untuk mempertahankan janji kita sebagai umat Allah. Tuhan ingin kita setia, dengan kesetiaan kita, kita bisa menjadi terang dalam penuntun guru ini, menjadi garam, ya kan? Menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat pilihan Allah, untuk menjadi teladan buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, apakah ini sudah kita penuhi? Apakah kita sudah lari dari kebenaran ini? Tidak setia lagi. Ini menjadi perenungan bagi kita dan mungkin juga pelajaran yang kita akan bagikan di kelas kita besok. Pertanyaannya adalah apakah kita masih menjadi seperti yang dulu? Bahkan terus bertumbuh menjadi lebih baik sebagai umat Allah yang setia dalam kebenaran ini. Kita harapkan sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua menjemput kita. Biarlah pelajaran siang ini menjadi sebuah kesimpulan bagi kita untuk tetap setia kepada perjanjian kita yang kekal ini sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Chandra Paulus yang sudah mengupas inti dari pelajaran Suka Sahabat kita pada hari ini, yaitu tentang gambaran-gambaran lain yang dikaitkan dengan hubungan dalam keluarga, ya, berkaitan dengan perjanjian kekal. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Suka Sahabat kita, silakan Bapak Ibu boleh tulis di ruang chat bagi yang mengikuti Zoom meeting, sedangkan Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook boleh menulis di ruang komentar. Nanti narasumber kita akan memberikan jawaban-jawaban berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada siang hari ini. Baik, kita akan masuk di pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Ganda Silalahi. Ya, pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Dikatakan demikian pertanyaannya. Umat Israel sering diingatkan oleh Musa melalui kitab Ulangan 6 ayat 6, Ulangan 18 ayat 6, dan Ulangan 26 ayat 16 sampai 19.
sebagai umat khusus yang diberkati, dijanjikan tanah perjanjian, namun sering jatuh dan keras kepala. Apakah ini karena mereka sering melihat kefasikan dan gaya hidup bangsa asing di sekitarnya? Kenapa Tuhan tidak kasih kacamata kuda, misalnya, agar mereka tidak tergoda fasik, akibatnya keras kepala? Pada kenyataannya, aplikasi kehidupan umat Tuhan juga saat ini sering seperti umat Israel. Hidup gaya, hidup dunia, fashion, berlebihan, dan lain sebagainya. Padahal renungan pagi, sholat Sabat setiap hari. Sehingga terjadi Ulangan 32 ayat 21. Baik, silakan Pendeta Paulus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ganda Silahi berkaitan dengan kehidupan bangsa Israel dulu dengan Israel rohani yang hidup pada akhir zaman ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Saya akan coba menjawabnya, kalau kurang nanti Pendeta Hursina lengkapi, atau rekan-rekan pendeta yang ada di wilayah 11 dan di luar wilayah kita yang mungkin juga akan melengkapi. Yang saya ingin jawab dari pertanyaan Bapak Ganda Silalahi ini adalah, kenapa bangsa Israel suka juga memiliki pola hidup sama seperti orang dunia lah ya, orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, orang-orang kafir dan seterusnya. Mereka sering berulang kali jatuh ke dalam dosa. Ini sebenarnya sama seperti sifat kita ya Pendeta Ursina ya. Tadi kita sudah bahas. Kita punya sifat juga seperti itu seringkali. Memang pengaruh dari lingkungan ini begitu kuat ya, environment. Kadang-kadang kita sudah dilahirkan di keluarga Advent, dididik dalam pendidikan Advent, anak-anak yang lahir di keluarga Advent sudah barang tentu seperti itu. Sejak kecil sudah tahu yang namanya ibadah pagi dan petang, renungan pagi dan petang. Setiap saat itu dicekoki dengan firman Tuhan. Setiap hari Sabat pasti satu harian kita berada di ruang gereja. Hari Jumat Vesper kita ibadah. Rabu malam juga seperti itu, persekutuan doa. Belum lagi ibadah di rumah-rumah, di kelompok-kelompok KPA dan sebagainya. Tiap saat anggota gereja masa Advent hari ke-7, apalagi anak Advent yang dilahirkan di keluarga Advent, sudah barang tentu tidak asing lagi dengan yang namanya Alkitab di tangan ini. Tulisan-tulisan roh nubuat. Tapi tadi Pak Ganda tanyakan, kenapa ya kita tidak diberi kacamata kuda saja supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Anak saya juga kadang begitu. Ini Pak Ganda sering bertanya, karena dari kecil saya ini bukan Advent sejak lahir, tapi anak saya kan lahir di Advent. Kalau saya sudah merasakan bagaimana rasanya pahitnya kopi, teh, kemudian saya sudah rasakan makanan-makanan haram, bahkan juga nontonan bioskop. Dulu bukan 21 tapi bioskop. Kadang-kadang kita nonton di misbar, gerimis bubar. Dan sebagainya, saudara. Bacaan-bacaan komik dan segala macam. Tidak ada standar hidup sosial dalam kehidupan saya. Apalagi kesehatan. Tapi bagi anak saya yang dilahirkan di keluarga Advent, sudah barang tentu sejak kecil kita didik seperti itu, saudara. Hidup dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Alkitab ini, dan tulisan roh nubuat yang dipercaya oleh gereja Masih Advent hari ke-7. Kadang-kadang mereka jenuh. Dan mereka bertanya, apa sih Pak rasanya kopi? Apa sih Pak rasanya teh, ya kan? Dan boleh jadi mereka pergi ke Starbucks dan mencoba-coba kopi, walaupun mungkin bukan kopi seperti dulu yang kita minum, kopi pahit atau kopi hitam, tapi kopi yang bercampur dengan krem, dengan mocha dan sebagainya. Tapi tetap juga ada kopinya. Jadi kenapa kita tidak pasang aja anak kita ini kacamata kuda gitu? Tuhan pasang saja kacamata kuda, kata Pak Ganda tadi. Saya pikir saudara jawabannya karena Tuhan ingin kita menurut kepada Dia, berkomitmen itu dengan kesadaran. Kita mengasihi Tuhan dan menurut kepada perintah-perintahnya dengan kasih yang murni dan tulus dari dalam hati, bukan karena keterpaksaan. Itu sebabnya Dia tidak memaksa, menaruh kacamata kuda di mata kita supaya kita melihat yang benar-benar saja, yang lurus-lurus saja, yang kudus-kudus saja, supaya kita menjadi umat pilihan Allah. Tidak, saudara. Karena pada waktu penciptaan di Taman Eden juga, Tuhan kan tidak mengharuskan Adam dan Hawa begitu. Dia beri pohon pengetahuan baik dan jahat, sebuah pilihan hanya satu sebenarnya, tapi semua
pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Tapi itu pun dilanggar oleh Hawa. Jadi ini satu bukti memang kita kadang cenderung melanggar. Jadi karena tubuh kita ini memang mewarisi tubuh kelemahan Adam dan Hawa, keinginan daging itu kuat, keinginan roh itu lemah. Maka itu sebabnya kunci yang terbaik adalah penting bagi kita bergantung kepada Yesus, sumber kekuatan yang pernah dicobai tapi tidak pernah jatuh ke dalam dosa itu. Mungkin ini Pak Ganda yang saya ingin jawab. Jadi itu ada pada pilihan kita masing-masing. Tapi kalau pilihan kita benar, dengan penuh bergantung kepada Yesus, kita pasti menang. Kita akan menang. Kecuali ada tambahan lain, Pendeta Musina, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Paulus untuk jawabannya. Kemudian ada lagi, ini pertanyaan juga dari Pak Ganda ya. Pertanyaan kedua, kenapa saat ini gereja Advent melakukan baptisan kedua dan ketiga, sehingga mengaitkan dengan target baptisan? Apakah tidak cukup pengakuan iman di depan jemaat? Oke, silakan Pendeta Chandra berkaitan dengan baptisan. Kenapa sering terjadi ada baptisan kedua, ketiga dalam gereja kita? Apakah ini hanya untuk mengejar target, ataukah ada hal-hal yang lain, atau ada gambaran-gambaran yang lain berkaitan dengan itu? Silakan Pendeta Chandra Paulus. Iya, ini jawaban sukar ini Pendeta Ustina ini. Pertanyaan yang sukar yang diberikan jawaban kali dari Pak Ganda silakan. Apa yang saya tangkap Pak Silalahi dari hal ini sebenarnya cukup pengakuan iman ya. Tapi ada kadang-kadang orang yang anggota gereja yang merasa bahwa pengakuan iman saja sepertinya tidak membuat dia merasa bahwa pengakuan atas kesalahannya yang kedua, penyangkalan yang kedua itu merupakan sesuatu yang membuat pikirannya jadi lepas begitu. Tadi kalau belum dibaptis kembali rasa-rasanya kok masih ada yang mengganjal. Ini dari sisi anggota. Saya kurang tahu kalau dari sisi kebijaksanaan organisasi Gereja Masih Advent hari ke-7 barangkali kita perlu tanyakan kembali kepada peraturan gereja kita dan sebagainya ya. Jadi itu sebabnya ada permintaan untuk baptisan kedua. Tapi kalau saya pikir tidak perlu yang ketiga kali ya Pak Ganda. Tidak perlu yang ketiga, apalagi yang keempat, yang kelima, ini sudah mempermainkan kalau saya pikir. Tapi organisasi gereja kita paling sedikit memberi kesempatan yang kedua. Saya kurang tahu kalau ada yang ketiga, Pendeta Ursina, ada yang keempat, dan seterusnya ya. Nanti kalau terus-terusan seperti itu, Mas, sepertinya kita nih mempermainkan baptisan begitu. Ya. Biasanya si orang kalau merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, kayaknya belum pas betul, karena saya sudah terlalu banyak berbuat kesalahan dan dosa pendeta, mungkin pada saat saya sempat hilang atau murtad, maka dia meminta untuk baptisan yang kedua supaya lebih klop. Tapi itu pun kalau dilanggar kembali hal seperti itu, perjanjian itu, ya tetap saja nanti rasa tidak klop kembali muncul, saudara. Jadi baptisan itu sebenarnya bukan satu hal untuk penyucian kita. Kalau kita tidak berubah dari dalam. Kalau dari luar ini kan sebagai pernyataan iman yang bisa dilihat oleh anggota. Tapi yang terpenting adakah perubahan dari dalam. Kerinduan untuk berubah dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi baptisan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat lahiriah saja. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pendeta Usina. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Kemudian ada pertanyaan dari Facebook, ya, melalui Facebook dari Ibu Elvira Dumais. Pertanyaannya adalah, Shalom Pendeta, bagaimana agar hubungan kita dengan Allah semakin lebih dekat? Apa yang perlu untuk kita lakukan? Nah, ini pelajaran sekolah sahabat ini berkaitan dengan keluarga, ya. Hubungan antara Allah dengan bangsa Israel itu digambarkan dalam konteks keluarga. Salah satu gambarannya, ya, kedekatan, keakraban, keeratan.
Dan Yesus pun menyebut murid-muridnya sebagai saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Kristus yang dikaitkan dengan gambaran keluarga. Ya, ikatan keluarga tadi. Silakan Pendeta Chandra Paulus. Iya. Iya, jadi kesetiaan kita kepada keluarga kita itu adalah gambaran kecil daripada kesetiaan kita kepada Allah kita yang tidak kelihatan. Jadi pada saat kita mengikat janji dalam sebuah sumpah pernikahan yang kudus, nah Tuhan ingin bahwa perjanjian tersebut bersifat kekal. Kekal yang dimaksud di sini bukan berarti selama-lamanya dalam kehidupan kita, karena kita kan fana. Kekal yang dimaksud di situ sampai katanya perjanjian itu kematian memisahkan kita. Tidak ada kata perpisahan atau perceraian. Ini adalah gambaran sederhana yang ingin menggambarkan dalam kehidupan rumah tangga kita, komitmen kita kepada Allah kita yang tidak kelihatan. Makanya dalam pernikahan itu yang tadinya 2 menjadi 1, sama seperti Trinitas kita yang 3 oknum itu adalah 1. 1 bukan dalam pribadi, kata buku peraturan gereja kita ataupun tulisan Nyonya White. Disebutkan 3 dalam pribadi tetapi 1 dalam satu kesatuan. Kesatuan dalam sifat, tabiat, itu kan. 1 dalam sifat, 1 dalam tabiat, dalam tujuan, dalam rencana, dan seterusnya. Jadi ini memberikan gambaran yang sederhana tentang keluarga, bagaimana kita sedang menyiapkan diri untuk kedatangan mempelai laki-laki. Kita ini diumpamakan sebagai mempelai wanita, walaupun ajaran seperti ini sering disalah mengerti oleh saudara sepupu kita, seolah-olah kita menikah dengan Allah. Bukan, saudara. Bukan seperti yang diajarkan oleh gereja RK. Tapi yang dimaksud di sini adalah ikatan itu tadi yang ditanyakan. Ikatan yang kokoh di antara kita dengan Tuhan, seumpama kita dengan pasangan kita. Nah, ini menjadi sebuah komitmen memang seumpama dalam rumah tangga. Bagaimana hubungan kita dengan Allah kita. Supaya ini kuat terus-menerus, ya kita harus, kalau orang Jawa bilang, eling, saudara, harus sadar. Bahwa ikatan ini harus terus-menerus dibangun, tidak hanya cukup 1 kali. Maksudnya kita berkomitmen 1 kali untuk seumur hidup, tidak bisa, saudara. Itu harus dibangun hari lepas hari. Kalau saat-saat muncul kebosanan, kejenuhan dalam hidup kita terhadap pasangan kita, tentunya harus ada cara bagi kita untuk menghidupkan kebosanan tersebut dengan sesuatu yang menjadikannya sepertinya baru lagi. Dan ini memang harus diciptakan terus. Makanya organisasi gereja kita, Pak, dalam hal kerohanian ini, atau Bu, menyediakan perangkat-perangkat pembantu. Misalkan dengan adanya renungan pagi. Dan renungan pagi itu sebuah buku yang kita harus baca, menjadi bahan renungan, setiap tahun berganti dengan penulis yang berbeda supaya bervariasi. Begitu juga pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan penulis yang berbeda setiap 3 bulan sekali berganti. Nah, ini adalah sarana-sarana yang organisasi gereja kita sediakan supaya kerohanian kita tetap terjaga. Kita diberikan materi-materi pelajaran, pembelajaran, supaya terus-menerus ada masukan dalam hidup rohani kita, bertumbuh di dalam iman. Tapi tidak cukup itu kan. Kita perlu ikatan doa, kesetiaan dalam berdoa terus-menerus dengan tidak berkeputusan, kata Alkitab, kepada Tuhan kita. Tidak berkeputusan itu bukan hanya pada saat kita mau pergi, mau belajar, mau makan dan sebagainya, tapi juga pada waktu kita tidak melakukan hal-hal yang rutin. Kita perlu mengangkat hati kita setiap saat. Waktu kita lagi duduk diam pun, kita tidak perlu di dalam mobil misalnya, di dalam kendaraan umum, di dalam pesawat dan sebagainya, dalam perjalanan, mungkin kita tidak perlu menundukkan kepala seperti layaknya orang berdoa secara formal. Tapi cukup mengangkat hati kita, pikiran kita kepada Tuhan kita setiap saat, saudara. Ini adalah cara kita memelihara hubungan dengan Tuhan kita setiap saat agar kita berkomitmen. Nah, Henok lakukan ini. Dan dia lakukan lebih dari 300 tahun, saudara. Kita baru berapa umur hidup kita ini menjadi umat Advent?
Saya 40 tahun, mungkin 50-60 tahun setelah itu kita mati. Tapi kadang-kadang kita sudah bosan, saudara. Tidak seperti waktu kita baru dibaptis. Tapi Henokh ratusan tahun dia tetap setia dan dia tidak ada lagi di bumi melainkan diangkat ke surga. Berarti ini menjadi contoh bagi kita bahwa hubungan yang akrab itu harus terus bertumbuh dan kita pertumbuhkan dalam diri kita kepada Tuhan kita setiap saat. Ini penting sekali. Mudah-mudahan ini bisa memberi jawaban singkat kepada ibu yang bertanya. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Chandra Paulus untuk jawaban-jawaban berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan baik melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook. Dan tentunya kita sangat bersyukur oleh karena kita mendapatkan jawaban dan pelajaran yang begitu baik pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, oleh sebab itu kita akan akhiri diskusi sebelah sahabat kita pada siang hari ini. Dan untuk dilanjutkan dengan doa persatuan. Sebelum kita mengadakan doa persatuan, silakan Pendeta Chandra Paulus untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Untuk beberapa menit ke depan ini, saudara, saya akan sampaikan closing statement saya bahwa pelajaran kita ini kembali mengingatkan kepada kita secara khusus sebagai umat pilihan Allah, Gereja Masih Advent hari ke-7, yang sebenarnya disebut sebagai umat kesayangan Allah seperti layaknya bangsa Yahudi secara lahiriah. Jangan sampai, saudara, kita ini mengikuti contoh ketidaktaatan bangsa Israel lahiriah itu. Ini ada disebut di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4, ayat 9. Janganlah kita mengikuti contoh ketidaktaatan bangsa Israel itu. Mereka akhirnya tidak pernah sampai ke tempat tujuan mereka, tanah Kanaan dunia. Bahkan Musa juga tidak sampai, saudara. Ini suatu hal yang perlu kita renungkan. Pemimpin seperti Musa, pemimpin besar seperti Musa pun tidak sampai ke tanah Kanaan dunia itu. Saya yakin Musa tiba di tanah Kanaan sorga karena nanti yang akan mewakili orang-orang kudus yang akan dibangkitkan dari kematian adalah Musa. Tapi orang yang diubahkan dan tidak mengalami kematian pada waktu Yesus datang adalah Henokh. Jadi Musa pasti sudah tiba di surga. Karena waktu menampakkan diri turun dari surga, waktu Yesus berdoa, Musa dengan siapa, saudara? Dengan Elia, kan? Menampakkan diri. Jadi ini gambaran bahwa Musa tiba dalam tanah Kanaan surga. Tapi Musa tidak tiba dalam tanah Kanaan duniawi. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah kita tidak pandang bulu. Siapapun kita bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena gelar. Apakah saya ke pendeta dengan gelar S3, S2, S1, ataupun saya ini orang penting di kantor perusahaan tempat saya bekerja, dihormati oleh banyak orang. Tetapi kemudian, saudara, kalau kita tidak setia di dalam perjanjian kekal kita kepada Tuhan kita, maka sebenarnya kita akan hilang untuk selama-lamanya. Termasuk kita umat-umat Advent. Pada saat penggoncangan besar, tulisan Nyonya White mengatakan, boleh jadi umat-umat Allah yang tadinya berada di dalam, itu akan tertampi keluar. Tapi orang yang di luar nanti akan masuk ke dalam. Apakah ini kita? Kita tidak pernah tahu. Ini harus menjadi pengingat bagi kita, renungan bagi kita, bahwa kita tidak boleh berada pada zona nyaman. Jangan merasa berada pada zona nyaman kalau kita sudah berada dalam barisan umat Masehi Advent hari ke-7. Kalau saya sudah menjadi pendeta, saya sudah berada di Departemen Kesehatan Konferensi DKI, tidak boleh kita harus merasa nyaman, saudara. Karena hal itu tidak membuat kita pasti selamat.
tiba di dalam kerajaan sorga yang Tuhan janjikan. Pasti kita mengikuti perjanjian yang kekal itu. Belum tentu, saudara. Mungkin kita orang yang pertama paling murtad daripada orang-orang lain. Boleh jadi. Jadi itu sebabnya karena hal ini berlaku untuk setiap orang, tidak ada yang kebal terhadap hal-hal tersebut. Marilah kita kembali mengevaluasi diri. Agar kita mawas diri, mengadakan rekomitmen setiap detik dalam hidup kita. Mengevaluasi diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan sampai Tuhan Yesus datang, kita boleh didapati setia dan berjaga-jaga. Tuhan berkati kita, saudara. Amin. Terima kasih Pendeta Chandra Paulus yang sudah memberikan kesimpulan atau closing statement berkenaan dengan pelajaran sebelah sahabat kita saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Chandra Paulus. Kita bersatu di dalam doa, saudara.
Bapa Allah yang penuh kasih yang bersemayam di dalam kerajaan surga, lagu pujian dari trio yang dibawakan oleh rekan-rekan kami di kantor Conference, Pendeta Kettler, Pendeta Sibi, dan Pendeta Sony Kapitan, kiranya tadi dapat mengakhiri acara pertemuan Zoom meeting kami siang ini melalui wilayah 11 yang selalu setia mengadakan pertemuan setiap hari untuk mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat kami hari per hari. Dan hari ini kami sudah belajar bersama dari pelajaran sekolah Sabat hari Kamis. Biarlah Tuhan yang menerangi pikiran kami masing-masing tentang pelajaran ini dan dapat kami aplikasikan melalui kehidupan kami pribadi hari lepas hari, sehingga kami dapat menjadi terang dan menjadi garam bagi banyak orang dalam kehidupan pelayanan kami di dunia yang berdosa ini. Secara khusus pada siang ini Tuhan, biarlah Engkau berkati Pendeta Ursina dan tim, Pendeta Joseph Siringoringo dan yang lain yang tergabung di wilayah 11 ini Tuhan. Dalam mengkoordinir acara ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak anggota jemaat yang terlibat di dalamnya untuk belajar bersama-sama lebih dalam, baik melalui Zoom langsung atau melalui Facebook, YouTube, sehingga dengan demikian bertambahlah pengertian dan pengetahuan anggota-anggota jemaat-Mu berkenaan dengan firman Tuhan yang semakin dalam dari pelajaran sekolah Sabat yang disediakan oleh organisasi gereja kami. Sehingga kerohanian mereka semakin kuat dan kokoh di dalam Yesus, agar ada angin pencobaan, angin penggodaan dari kuasa kegelapan yang datang menerpa kami akan tetap kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. Kami berdoa siang ini biarlah Engkau memberkati pertemuan-pertemuan kami ini agar tetap dapat dipertahankan terus dengan setia sampai Tuhan datang. Kami berdoa untuk Ibu Silalahi yang akan menjalani kemoterapi di waktu yang dekat ini Tuhan. Berikan persiapan mental kepada beliau agar beliau tetap tabah dan berserah kepada Tuhan dalam situasi sulit. Sakit yang mungkin secara manusia sulit untuk memperoleh kesembuhan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan sebagai tabib di atas segala tabib yang pernah menyembuhkan bermacam-macam penyakit dari orang sakit 2000 tahun yang lalu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Orang lumpuh sejak lahir dapat berjalan. Orang yang berpenyakit kusta dan tidak ada obatnya saat itu dapat dipulihkan. Orang yang terkena pendarahan 12 tahun dapat memperoleh kesembuhan dan berhenti pendarahan. Bahkan di hadapan Yesus orang yang mati hanya tidur sementara dan dapat dibangkitkan. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Jamah tangan-Mu ke atas Ibu Silalahi ini Tuhan. Karena beliau masih dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya di tengah keluarga mereka. Agar ibu ini dapat dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Dan kami yakin di atas segalanya, kehendak Tuhanlah yang jadi, yang terbaik buat Ibu Silalahi dan keluarganya. Siang ini apabila kami berpisah, berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua yang mengikuti acara ini, maupun yang belum sempat mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama kami di acara ibadah kita. Pada saat ini kita bersyukur sekali lagi ya, terus-menerus bersyukur oleh sebab kesempatan yang indah untuk tetap terus dapat disatukan dalam satu ibadah dan dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita ya, pelajaran sekolah Sabat kita, dan pada hari ini kita memiliki satu judul yang cukup menarik, yaitu satu umatnya atau umatnya yang khusus. Inilah akan menjadi pelajaran kita pada saat ini, umatnya yang khusus, His special people, His special people. Mari kita langsung saja kepada bacaan pelajaran kita yang kita akan baca pada saat ini ya.
pelajaran kita katakan adalah sangat sulit bagi kita. Adalah sangat sulit bagi kita saat ini untuk memahami sedetail mungkin seperti apa dunia kuno pada saat bangsa Israel sedang mengembara di padang belantara. Bayangkan banyak kerajaan besar yang bangkit dan kemudian hilang, ya, silih berganti, yang tertinggal, ya, yang hilang kemudian hilang dan tertinggal. Dan yang tertinggal hanya reruntuhan, itu pun jika ada. Apa yang bisa kita tahu tentang bangsa-bangsa kafir kecil yang tinggal di daerah di mana Israel juga apa? Di mana Israel juga tinggal, ya. Di mana Israel juga tinggal. Nah, tidak banyak yang kita ketahui, tidak banyak. Ya, tidak banyak yang kita ketahui, tetapi satu hal yang kita ketahui adalah bahwa orang-orang ini sudah terbenam dalam kekafiran. Mereka sudah terbenam di dalam kekafiran politeisme, yaitu mereka menyembah apa ya? Menyembah berhala-berhala yang begitu banyak, ilah-ilah yang begitu banyak, dan beberapa praktek yang benar-benar keji, termasuk mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Coba bayangkan betapa merosot dan jahatnya sebuah kebudayaan dan sebuah agama yang akan melakukan hal-hal ini kepada anak-anak mereka sendiri. Dan mereka melakukan hal ini atas nama Allah mereka. Tidak mengherankan berulang-ulang. Sepanjang sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memperingatkan umatnya sehubungan dengan mengikuti beberapa praktik dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Jangan ikut kebudayaan, jangan ikut dengan culture, custom, kebudayaan, praktek-praktek yang ada dengan di masyarakat yang ada pada saat itu, ya. Jadi Ulangan 18 ayat 9 seperti Tuhan berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jadi mari kita lihat di sini, satu poin nanti kita akan lihat di tambahan pelajaran kita, bagaimana Tuhan tidak ingin kita mengikuti kebudayaan dunia. Kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang dunia yang ada di sekeliling kita. Yang mungkin itu adalah suara mayoritas untuk melakukan hal ini dan hal itu. Tetapi yang Tuhan inginkan kita mengikuti kehendaknya. Bukan kebudayaan dunia atau praktek-praktek yang dunia bawakan. Mari kita lanjutkan, ya. Dan hal itu dilakukan karena Allah telah memanggil bangsa ini untuk sebuah maksud khusus. Dengan masuknya mereka ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mereka seharusnya menjadi satu umat yang khusus sebagai saksi kepada dunia tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu satu-satunya Allah. Bacalah Ulangan 26 ayat 16-19. Bagaimana hubungan perjanjian antara Allah dan Israel bisa diringkas dalam ayat-ayat ini. Bagaimana seharusnya kesetiaan mereka kepada perjanjian dinyatakan dalam menjadi satu suatu umat yang diharapkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil juga untuk diri kita sendiri. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Ulangan 24 ayat 16-19. Mulai dengan kata apa, ya? Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Jadi pada hari ini Tuhan sudah memberikan apa? Kehendaknya diketahui. Lakukanlah dengan setia, dengan segenap hatimu. Jadi kesetiaan kita itu harus didasarkan oleh hati, bukan oleh karena supaya orang lihat atau karena ini dan itu, tapi karena hati kita itu selaras dengan hati Tuhan, ya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini 3 kali, pada hari ini diulang-ulangi, ya. Pada hari ini Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Jadi perjanjian selalu ada, ya. Tuhan sudah memilih umatnya. Ada perjanjian yang dia buat dan ada apa? Kehendak Tuhan. Ada perintahnya. Bukan supaya mereka itu menyenangkan hati Tuhan, tapi supaya mereka itu memiliki kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang menyenangkan pada saat mereka mengikuti kehendak Tuhan, ya. Engkau berpegang pada segala perintahnya. Ayat 19. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Betapa mengagumkan
ketika Musa memulaikan 4 ayat ini dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata hari ini atau sama dengan saat ini. Sekali lagi ya, saat ini, hari ini. Allah memerintahkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Dia mengulangi ide itu di ayat 17. Selama ini dia telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal ini. Seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa mereka perlu berkomitmen pada saat ini. Sekali lagi, kembali, terus-menerus, konsisten komitmen yang harus selalu diperbaharui di setiap hari. Sekali lagi, untuk menjadi setia, untuk menjadi kudus, dan umat khusus, yang mana ini merupakan alasan utama bagi keberadaan mereka sebagai bangsa perjanjian. Mereka satu-satunya bangsa, sebagai sebuah bangsa yang mengenal Allah yang benar dan mengetahui kebenaran tentang Allah, dan bagaimana Allah mau umat itu hidup. Dalam sebuah pemikiran nyata, mereka bukan hanya memiliki kebenaran zaman ini, tetapi mereka di dalam cara mereka sendiri mewujudkan kebenaran itu sampai Yesus, kebenaran yaitu dirinya sendiri itu datang. Sampai Yesus itu apa? Datang. Ya, pertanyaan bagi kita pada saat ini, mengapa? Mengapa ide hari ini untuk berkomitmen pada Allah dan pada tuntutan perjanjiannya masih relevan bahkan kepada kita sampai hari ini? Ya, Allah telah, sekali lagi kita sudah membahas bagaimana Tuhan telah memiliki ya umat-umat khususnya, umat-umat yang Dia pisahkan daripada bangsa-bangsa kafir yang jahat dan lain dan yang ada di sekitar mereka. Dan seperti seperti kita sudah dengar dari Yosua katakan, choose you this day, pilihlah pada hari ini siapa yang kamu akan sembah. Hal yang sama masih berlaku kepada kita. Hari ini kita harus apa? Memiliki komitmen. Kenapa? Kenapa penekanannya hari ini bukan kemarin ya? Marilah kita berkomitmen kemarin atau nantinya. Kenapa? Karena sering yang penting itu, yang seringkali penting, yang lebih penting daripada apa yang telah terjadi di waktu lalu dan akan datang, itu apa yang terjadi pada hari ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan, mintalah apa ya, makanan, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Kenapa? Itulah yang dapat kita nikmati, itulah yang masih dapat kita lakukan. Masa lalu sudah tidak dapat kita rubah. Penyesalan masa lalu sudah tidak dapat lagi kita buat apa yang dapat kita perbaiki ya masa lalu. Tetapi hari ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan, sesuatu yang baru yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki segala sesuatunya yang perlu diperbaiki, yang tidak dapat kita rubah dari masa lalu. Lalu berikutnya, hari ini juga akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, karakter kita yang kita buat saat ini, itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi di masa datang. Jangan kita pikir, oh pendeta, suatu saat saya akan benar di hadapan Tuhan, suatu saat saya akan bertobat, suatu saat saya akan berubah. Ya, di kemudian hari saya akan berubah. Hati-hati saudara. Perubahan itu bukan hanya kita harapkan terjadi di waktu yang akan datang, tetapi segala sesuatu yang harus kita lakukan pada hari ini. Pada hari ini. Itulah yang akan menentukan masa depan kita. Dan juga kita tidak dapat merubah masa lalu, tapi pada masa sekarang ini, hari ini, saat ini, kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada waktu lalu. Sehingga pada saat yang akan datang, kita tidak akan pernah lagi menyesal. Jadi umat-umat kudus Tuhan, ya, umat-umat kudus Tuhan telah Tuhan pilih. Ya, dan kepada mereka dimintakan adanya komitmen yang diperbaharui setiap hari. Pada hari ini. Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikan kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Kita lihat ini satu hal yang konsisten dalam Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pada saat Tuhan mengatakan, inilah umat-umat kudusku, inilah orang-orang pilihanku, umat sisaku. Selalu ada apa? Berhubungan dengan kata apa? Perintah Allah. Misalnya kitab yang terakhir dari kitab Alkitab kita ya, Wahyu 14 ayat 12 katakan apa? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Nah, tapi seringkali kita ya, khususnya ya umat-umat Advent ini seringkali puji Tuhan kita menuruti perintah Allah dan kita memiliki apa? Iman kepada
Yesus. Tapi malam hari ini, waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, penekanan saya bukan lagi kepada perintah Allah atau iman kepada Yesus yang sudah sering kita bahas di waktu yang lalu, tapi kepada hal yang lebih penting. Kepentingan yang pertama, yang penting yang dikatakan yang pertama itu ya, yang pernyataan penting yang pertama itu bukan hanya tentang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, tapi apa? Ketekunan kita. Ketekunan kita, daya tahan yang terus-menerus yang kita miliki untuk menuruti perintah Allah. Karena kalau hanya permulaan kita menuruti perintah Allah, kalau hanya permulaan kita memiliki iman kepada Yesus, lalu pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kita tidak lagi menuruti perintah Allah, tidak lagi beriman kepada Yesus, percuma. Percuma yang permulaan itu kita sudah miliki. Jadi poin yang kita harus ingat pada saat kita membaca Wahyu 14 ayat 12 adalah, adakah dengan kekuatan surga saya dan saudara memiliki ketekunan yang dapat kita minta, Tuhan berikanlah kepada saya ketekunan. Berikanlah kepada saya ketabahan untuk bertahan sampai akhir. Untuk menuruti perintah-Mu. Untuk memiliki iman kepadamu. Jadi itu yang diperlukan. Ketekunan, endurance, patience. Alkitab bahasa Inggris katakan apa? Ketekunan itu endurance, daya tahan, patience, kesabaran, perseverance. Itu dari kata Yunani hipomone, ya, dari kata dua kata ya. Hipomone gabungan dua kata. Hipo artinya under, Anda berada di bawah, dan meno artinya remain, tetap berada di apa? Bertahan di bawah seperti orang. Kata ini seperti orang yang apa ya? Yang lama-lamaan, kita sering waktu saya masih muda ya, lama-lamaan berada di bawah air, dengan kata lain ya. Pada saat kita sedang lama-lamaan berada di bawah air, tahan nafas. Siapa yang bertahan, dia yang menang. Itu seringkali kita berlomba-lomba seperti itu ya di kolam renang. Siapa yang bertahan? Jadi itu kita sedang melakukan hipomone. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Yesus atau di zaman pada saat mereka juga mulai mau berlomba, dengan kata lain. Siapa yang lebih lama bisa bertahan di bawah air. Dan ini digunakan dalam Alkitab supaya bagaimana kita paling lama sampai kita menjadi pemenang. Sampai kita menjadi pemenang dalam perlombaan iman kita. Tuhan memberikan kekuatan supaya kita yang paling lama menjadi pemenang berada di bawah air. Menderita tentunya, mau tahan nafas dan lain sebagainya, itu mungkin menderita. Tetapi itulah yang karakteristik yang Tuhan ingin. Kita tetap sabar. Pada saat kita berada di bawah air, under, ya, remain under, endure. Ya, kita harus sabar. Kita harus bisa tenang. Orang-orang yang kalau mau jadi pemenang pada saat kita berada di bawah air, Anda harus tenang, Anda harus sabar. Ya. Itulah hipomone. Nah, dalam kitab 1 Korintus 13 itu berbicara dengan dua kata yang berhubungan dengan sabar ya. Kasih itu sabar, ayatnya keempat, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, tapi yang digunakan pertama-tama itu adalah makrotume ya. Lalu kedua, baru ayat 7 dikatakan kasih itu sabar menanggung, bahasa Indonesianya ya. Persevere. Ya. Yang pertama patient, love is patient, kasih itu sabar. Tapi ayat 7 bahasa Indonesia, kasih itu sabar menanggung, bahasa Inggrisnya love persevere. Nah itu digunakan kata Yunani yang berbeda, bukan lagi makrotume, tapi yang seperti kita sudah bahas tadi, hipomone, yang dari hipomonenya itu dia punya akar yang utamanya ya. Tapi hipomene itu artinya to stay behind, to wait until the goal is reached. Jadi apa perbedaannya? Ada orang yang sabar dan orang yang bertahan. Nah, ini mungkin seperti Anda untuk menjadi seorang pemancing, Anda mungkin adalah orang yang harus patient, tapi Anda sabar ya. Saya mungkin tidak sabar dalam memancing, tapi istri saya, anak-anak suka sekali dia memancing dan sabar, dia mau tunggu ya sampai dapat ikan. Jadi orang sabar ya. Tetapi apa bedanya orang yang sabar memancing dengan orang yang memancing yang sampai hipomene ini? Artinya dia bahkan orang yang sabar itu ya mungkin ya dia nggak harus sampai capai goalnya, tetapi kata hipomene ini artinya sampai tujuan itu Anda capai, entah itu masih siang atau khususnya kalau tujuan itu belum dicapai waktu siang, sampai malam sekalipun Anda tetap sabar. Jadi sabar yang berkelanjutan itulah sabar yang bertahan, itulah ketekunan tersebut. Bukan lagi kesabaran, tapi ketekunan. Ya, kesabaran yang berkelanjutan menjadi apa? Menjadi ketekunan. Ya. Dan firman Tuhan
berbicara bukan hanya tentang sabar, supaya kita dapat, sabar ya, supaya jangan kita marah-marah, tapi sampai goal, sampai tujuan itu apa? Dicapai. Itulah sebabnya firman Tuhan ya, berbicara bagaimana penting sekali ketekunan itu. Matius 7 ayat 14, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, sedikit saja orang. Siapa yang mau sesak-sesakan? Siapa yang mau sempit-sempitan? Kenapa kita tidak mau bersesak-sesakan? Kenapa saudara dan saya tidak mau bersempit-sempitan? Karena itu tidak nyaman. Itu tidak nyaman. Kita hidup dalam masyarakat, seperti saya katakan tadi ya. Allah sudah perintahkan umat-umat khusus Tuhan jangan hidup seperti orang-orang bangsa-bangsa sekitar. Tetapi memang kebudayaan dunia saat ini maunya kita nyaman. Kita kalau mau duduk jangan ada orang di samping kiri kanan kita supaya kita bisa apa? Nyaman kalau kita di pesawat terbang misalnya. Nggak suka kita kalau sampai ada orang di kiri kanan. Nggak nyaman kita. Ya, nggak nyaman. Itulah manusia selalu mencari kenyamanan. Ya, tidak mau jalan yang sempit, tapi firman Tuhan katakan Matius 7, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa sedikit? Karena manusia tidak mau sempit-sempitan, tidak mau sesak-sesakan, maunya nyaman. Anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa Amazon, ya Amazon di Amerika Serikat ini orang-orang, wah, Anda tahu Jeff Bezos ya sudah menjadi orang terkaya di dunia ya karena dia pemilik Amazon ya. Kenapa dia sampai begitu hebat pertumbuhan daripada Amazon? Kenapa kira-kira ya? Pada mulanya pada saat mula-mula Amazon berapa tahun lalu, berapa puluh tahun lalu mulai saya bilang wah cuma jual-jual buku nih Amazon, gimana mungkin orang perusahaan seperti ini mau maju? Tapi Anda tahu kenapa? Kenapa sampai Amazon itu begitu menjadi satu perusahaan yang boleh terbesar, salah satu terbesar atau orang yang pemiliknya itu terkaya di dunia. Kenapa kehebatannya? Karena pembeli atau semua customer daripada Amazon kita dibuat nyaman. Kita dibuat nyaman. Kalau kita tadinya mau belanja, kita belanja ke toko, waduh harus susah kita pilih-pilih dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang bukan hanya itu ya, kalau kita seringkali apalagi kalau ke toko-toko yang mewah seringkali yang pramusaji bukan pramusaji itu yang sales girl atau sales personnya itu ya seringkali orang Manado bilang agak miring kalau kita pakai pakaian yang nggak bagus. Ini orang ini punya uang nggak ini mau beli ini barang-barang kita. Seperti begitulah seringkali kita memiliki perasaan kalau kita datang ke toko-toko apalagi toko yang mewah gitu ya. Tetapi dengan adanya Amazon bukan lagi kita yang datang ke toko cari barang. Tidak, kita cuma lihat-lihat di komputer lalu barang itu dibawa kepada kita. Kita yang dilayani, nyaman sekali. Kalaupun tidak cocok barang itu gampang pulangkan. Gampang sekali return policy daripada Amazon dipulangkan. Jadi kita menjadi seperti raja dan ratu yang dilayani oleh Amazon. Datang ke depan kita itu barang-barang tersebut. Itulah sebabnya Amazon telah menjadi perusahaan yang besar oleh sebab orang tidak lagi perlu sesak-sesakan di toko, tidak perlu sempit-sempitan, dilayani kita semua. Kita dilayani, tapi firman Tuhan katakan, sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 1 Petrus 4 ayat 12 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala siksaan, ya, fiery trials, bahasa Inggrisnya ya. Bukan nyala api siksaan, bukan berarti kita harus dibakar, tapi tantangan-tantangan kehidupan dari umat-umat khusus Tuhan itu akan besar datang kepada kita sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jangan heran saudara kalau saudara dan saya di dalam dunia ini harus menderita, harus ditinggalkan oleh suami yang tidak setia, harus ditinggalkan oleh istri yang tidak setia, harus tidak dapat pekerjaan karena kita bekerja, tidak mau bekerja hari Sabat. Jadi jangan heran kalau kita menderita ya. Kenapa? Ibrani 10 ayat 36. Kenapa? Karena Tuhan katakan pada saat ini akibat daripada ketekunan yang kita miliki. Dikatakan apa? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, hipomone. Artinya kita mencapai tujuan kita. Sabar menanggung siksaan. Pada saat itulah kita menjadi pemenang karena pada saat kita memperoleh apa yang dijanjikan. Lukas 21 ayat 19. Karena kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tetap bertahan. Tapi tahukah Anda, kebudayaan kita saat ini kita telah dininabobokkan secara tidak langsung, secara tanpa sadar. Saudara dan saya ini kita sudah memiliki atau berada dalam satu kebudayaan yang untuk tetap
Bukan bertahan, tetapi tetap ganti-mengganti. Kita telah memiliki kebudayaan yang tidak bertahan. Apa contohnya pendeta? Kok pendeta bisa berpikir seperti itu? Mungkin Anda tanyakan ya. That's good kalau Anda bertanya seperti itu ya. Kenapa? Kenapa kita sekarang sudah memiliki satu keadaan, kebudayaan, pemikiran yang tidak bertahan? Ya, karena itulah yang setan telah buat secara mungkin perlahan-lahan tanpa kita sadari. Mungkin pada mulanya kelihatan seperti bagus. Tapi tahukah Anda apa kira-kira nama saat ini khususnya? Anda yang mungkin berada di Amerika Serikat khususnya. Anda tahu kebudayaan apa-apa, masyarakat apa yang saat ini sering disebutkan bagi masyarakat yang ada di Amerika? Anda tahu apa nama society kita pada saat ini? Nama daripada masyarakat society di Amerika adalah disebut dengan istilah yang di dua buku ini katakan apa? Disposable society atau throwaway society. Inilah kebudayaan kita. Kita selalu saat ini di Amerika Serikat itu dinina-bobokkan dengan apa? Dinina-bobokkan dengan apa? Disposable, segala sesuatu yang gampang kita apa? Kita susah-susah mau cuci piring, beli piring yang langsung dibuang saja. Jadi jangan enggak perlu capek mau cuci piring dan lain. Beli piring plastik yang gampang kita buang. Throwaway Society ini dua buku ya, Disposable Society dan yang berikutnya Throwaway Society. Ini buku-buku yang menyatakan keberadaan saat ini, cara berpikir atau yang tanpa kita sadar kita sudah miliki di Amerika Serikat ini. Ini sudah dimulaikan di tahun 1955 ya, yaitu pada saat sudah ada satu magazine di Amerika yang namanya Life Magazine ya. Life Magazine di tanggal 1 Agustus tahun 1955 satu artikelnya pertama kali magazine ini yang berbicara tentang the throwaway living, kehidupan yang kita buang. Ini barang-barang kalau kita misalnya seperti hal-hal ya mainan, piring, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Kalau harus dicuci satu-satu menurut artikel ini, Anda membutuhkan 40 jam untuk bersihkan. Tapi gantinya Anda memiliki 40 jam kasih bersih ini, bersih itu, buang-buang saja. Buang-buang saja, gampang. Nyaman kita, nggak capek untuk cuci-cuci piring. Kalau habis potluck, kalau piring plastik kan dibuang aja semua ya. Itu yang terjadi saat ini ya. Sudah terjadi. Jadi kita throwaway society adalah satu masyarakat di mana kita tidak lagi memegang barang untuk waktu yang lama. Ini berbicara tentang barang, tapi hati-hati nanti kita akan masuk ke kerohanian ya. Jadi barang itu jangan kita Jangan kita pegang lama-lama. Kalau kita sudah bosan dengan barang-barang itu, buang barang-barang itu. Ya, tidak heran ada satu artikel yang dibuat di Colorado.edu ya, di Colorado University of the Colorado Boulder ya, Boulder Colorado. Ini bukan artikel yang orang cuman hoax dan lain sebagainya. Ini university punya artikel ya. Kalau kita harus mengambil sumber-sumber bahan-bahan untuk pembicaraan, hati-hati dengan sumber. Wah, saya dengar ini dari Facebook atau apa. Tidak, ini sumber yang yang scientific boleh dikatakan ya. Yang berbicara tentang tracing a throwaway society dari University of Colorado. Dia katakan apa? Bagaimana inilah kebudayaan di Amerika. Dan kenapa ini harus terjadi? Gampang, segala sesuatu. Waduh, lihat saja komputer. Pada saat Anda beli komputer, laptop yang terbaru, begitu Anda keluar dari toko, akan ada itu, sudah ada komputer yang baru yang akan muncul. Begitu Anda keluar dari toko pada saat Anda membeli cellphone Anda, maka sudah akan ada smartphone berikutnya yang akan Sudah dirancangkan untuk keluar. Ya. Kenapa? Ini sudah direncanakan oleh para manufacturers di Amerika. Jadi plant, namanya disebut dengan istilah plant obsolescence. Artinya sudah direncanakan supaya kalau Anda, ini saya punya Samsung S10, tapi saat ini sudah Samsung, saya nggak tahu ya, sudah S20 atau apalah, Samsung Flip dan lain sebagainya. Ini sudah dianggap kedaluarsa. Padahal ini baru 2 tahun lalu, saudara. 2 tahun lalu ini yang mungkin diagung-agungkan oleh orang-orang di Amerika yang suka Samsung. Tetapi manufacturer itu sudah buatnya. Jadi sudah pada saat berapa bulan saja ini segala sesuatu itu sudah kedaluarsa. Jadi itu sudah diatur. Kenapa?
Karena inilah, ya, ini pada saat mass production di tahun 1920, 1930-an dikatakan menjadi lebih populer, maka barang-barang itu, consumer itu akan apa? Kalau kita bisa beli lebih apa? Produk yang lebih baru, produk padahal mungkin masih bagus, atau mungkin seperti ada manufacturer pada saat sudah 2-3 tahun sudah disengaja ada masalah-masalah yang mereka buat sehingga Anda harus beli iPhone yang baru, telepon smartphone yang baru dan lain sebagainya supaya Anda lebih menjadi konsumerisme. Konsumerisme itu semakin hebat. Anda akan lebih beli yang terbaru, mobil saja itu setiap tahun seakan-akan mobilnya baru, padahal cuma dirubah-rubah sedikit, ditambah-tambah aksesoris sedikit, dibilang wah inilah mobil tahun 2022. Ini mobil tahun 2023, padahal mungkin masih sama saja dengan yang tahun 2019 isinya, tapi di luarnya aja ditambah kiri kanan dan lain sebagainya. Dan apa akibatnya ini terhadap terhadap environment, ya, terhadap lingkungan hidup? Wah, begitu hebat ya, begitu hebat terjadi. Pada saat kita dibuat semakin nyaman, kita tidak perlu lagi apa. Segala sesuatunya itu dibuat apa? Dengan supaya gampang dibuang. Nah, itu pakaian itu cuma 2-3 kali pakai dibuang. Piring-piring di potluck kita hanya dari plastik semua. Gantinya kita mau susah payah mau cuci piring. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Wah, kurang lebih 10 juta plastik itu di 10 juta ton, bukan 10 juta plastik, 10 juta ton plastik itu dibuang di mana? Di laut setiap tahunnya. Artinya berapa itu? Artinya ada satu truk sampah yang penuh itu membuang plastik ke laut setiap menitnya. Setiap menitnya. Dan plastik ini, phthalates itu adalah satu chemical compound daripada plastik, menyebabkan banyak kematian, kanker dan lain sebagainya. Tapi ya karena kita mau nyaman saja, gampang kan daripada mau cuci piring, pakainya plastik dan lain sebagainya. Gampang. Kalau kita tidak nyaman lagi, kita tidak suka lagi, entah itu smartphone kita, entah itu barang-barang kita, ya buang saja. Buang saja. Dan itu sudah menjadi psike kita. Apa yang ada dalam pikiran, kalau kita sudah tidak suka, tidak nyaman lagi, kita buang. Akhirnya bukan hanya smartphone yang kita buang. Bukan hanya smartphone, istri pun atau suami pun gampang kita buang kalau kita sudah bosan. Atau sudah tidak nyaman lagi dengan mereka. Banyak orang memelintirkan Amsal 5:18. Ayat ini katakan apa? Diberkatilah kiranya sedangmu, bersukacita dengan istri masa mudamu. Tapi seringkali orang dengan kebudayaan saat ini dikatakan apa? Bersukacitalah dengan istri mudamu. Kenapa? Ya, istri tua itu sudah bosan. Ya. Dia tidak suka lagi dengan istri masa mudamu. Kita maunya dengan istri muda kita, ya, yang lebih muda, lebih apa? Dianggap lebih baru, lebih apa? Itu yang produksi yang lebih baru ya, seperti telepon dan lain sebagainya. Tapi itulah bukan hanya barang-barang ataupun sahabat kita buang begitu saja pada saat kita tidak nyaman lagi, tapi seringkali kita pun membuang Tuhan. Ya, tidak heran Wahyu 2:4 katakan, Aku mencela engkau, firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pada mulanya orang-orang jemaat di Efesus jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan, mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Tapi lama-lama bosan mereka. Lama-lama tidak nyaman dengan Tuhan. Mau yang lain seperti orang-orang duniawi. Kebudayaan dunia maunya segala sesuatunya itu selalu baru setiap saat. Hal-hal yang baru muncul setiap saat. Itulah sebabnya penting sekali dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memiliki ketekunan, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau kita mau berada under the pressure, ya, berada dalam perlombaan iman kita. Maka kalau kita bertahan, dikatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kamu akan memperoleh hidupmu. Saya berdoa bukan hanya kita bertahan dengan pasangan hidup kita atau barang-barang yang tidak harus kita buang pada saatnya dengan kata lain, ya. Artinya kalau kita bisa lebih lebih memiliki hal yang memperhatikan lingkungan hidup kita, maka marilah kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan terlebih terutama bukan hanya barang ataupun pasangan hidup kita, tapi marilah kita tidak terus-menerus memiliki ketekunan di dalam iman kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.